Gue masih ada fotonya dia di kereta. Pegang. Di lokasi. Jadi Avatar salah lokasi syuting. Dia kemarin jadi Suli. Halo Sobat Genfan, balik lagi di Playroom. Welcome to my room. Pastinya bareng sama aku Acip. Dan aku Fadli. Dan hari ini spesial banget karena kita udah kedatangan teman-teman cast dari film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea. Nah, yang gak kalah menarik nih, film ini tuh merupakan adaptasi dari film horor legendaris Gonjiam Haunted Asylum ya. Tuh. Bahkan film ini juga udah menggelar world premiere di Korea lewat ajang Bucheon International Fantastic Film Festival. Keren banget. Nah, tapi daripada kita di sini ngobrol terus nih Kak, Dua aja nih. mendingan kita langsung dari para case-nya ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke segmen What is What's Up? up? Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal filmnya nih, kita kenalan dulu Yun sama teman-teman case dari 402 Rumah Sakit Angker Korea. Mungkin boleh dikenalin dulu ke Sobat Genfan di sini. Siapa dan berperan sebagai apa? Halo, aku Langgar Gibran. Di film ini aku berperan sebagai Bara. Halo semuanya, aku Saputra Kori. Di film ini aku berperan sebagai Adit. Halo, aku Elena Fusil, aku berperan sebagai Tias. Aku Lea Karasel, berperan sebagai Yuri. Halo, aku Arban Yasis berperan sebagai Juna. Nah, sekarang kan Sobat Genfan udah pada kenal nih sama teman-teman cast dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Cuman aku kemarin ngepoin nih sosmed teman-teman semua. Baru aja pulang dari Korea untuk menghadiri Bucheon International Fantastic Film Festival. Boleh nggak sih diceritain ke Sobat Genfan selama di sana tuh kegiatannya ngapain aja sih Kak? Boleh? Kebetulan kemarin kita selama di sana tuh padat kegiatannya, tapi cuma sebentar. Kita di sana dari tanggal 30 berangkat, terus tanggal 4-nya udah balik sampai Indonesia udah tanggal 5. Nah, selama di sana tuh kita ngadain world premiere pertama kita. Jadi sebelum premiere di Jakarta kita udah world premiere dulu. Terus selain itu kita juga di sana first screening juga langsung di sana sama orang-orang Korea langsung, sama director dari Gonjiam Haunted Asylum, which is film yang kita remake. Terus habis itu ya ada red carpet moment juga sama pemain-pemain film. Itu ada ratusan film yang diputar di sana. Terus selain itu kita ada talk show juga bareng Jung Bumsit. Itu kurang lebih itu kegiatannya. Keren banget sih ya. Nah, ngomongin soal filmnya langsung nih. Boleh di-spill sedikit nggak sih soal sinopsis filmnya kayak gimana? 402 Rumah Sakit Angker Korea ini bercerita tentang influencer media sosial. Kita yang biasanya melakukan penelusuran, kita tuh lagi ngide lah. Karena kita mau mengincar 3 juta penonton live streaming gitu. Dengan salah satu caranya ya kita melakukan penelusuran langsung di rumah sakit angker yang ada di Korea Selatan. Jadi kita berangkat ke sana dengan angan-angan kita mendapatkan 3 juta penonton. Tapi ternyata yang kita datangin ini bukan tempat yang sembarangan, seperti itu. Oke, nah ini makin seru ya obrolannya. Tadi kan udah di-spill sedikit soal sinopsisnya nih. Nah, biar kita bisa lebih tahu mendalam lagi soal filmnya, ini kita akan masuk ke segmen Screen Buzz. Ini kita bakalan ngepoin tentang proses dan proses kreatifnya ya, Cip ya. Nah, langsung aja di segmen Screen Buzz. Nah, kalau tadi Sobat Genfan kita udah kenalan dan juga bahas sinopsis soal film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Aku penasaran nih, kita flashback sedikit waktu pertama kali kakak-kakak dapat naskah film ini atau ditawarin film ini. Apa sih yang langsung bikin kakak-kakak semua ini tertarik dan bilang kayak, wah gue mau ambil nih film ini? Kalau aku pribadi sih karena ini kan remake dari Gonjiam. Aku juga salah satu penonton Gonjiam. Terus yang kedua, konsep dari film ini found footage. Yang mana found footage itu di Indo tuh masih sangat-sangat jarang gitu. Jadi kapan lagi ada kesempatan untuk ngerasain syuting found footage itu seperti apa gitu. Terus kemudian juga apalagi ya, banyak hal-hal pertama kali yang aku coba di film inilah. Jadi aku nggak punya alasan untuk bilang enggak.
Ya kurang lebih sama sih, pas awal dikasih tahu kita bakal syuting di Korea itu jadi satu poin penting yang aku langsung ke highlight gitu loh. Jadi aku langsung pikir bahwa aku harus lolos si casting ini karena awalnya kita semua dihubungin sama MD, terus habis itu kita casting dulu, dan Pak Anggi cerita kalau misalnya proses casting sampai akhirnya kebentuk kita bertujuh ini dia butuh waktu 1 tahun untuk cari talent-talentnya. Jadi aku rasa nggak ada alasan untuk menolak project ini sih, karena jarang ada proses syuting tanpa kameramen dan sistem found footage kayak gini. Iya bener, saya juga setuju. Menurut aku sebagai aktor kita jika dapat opportunity untuk bisa eksperimen dengan acting kita dengan medium yang seperti ini gitu yang sangat beda gitu. Menurut aku nggak mau ngelewatin opportunity itu sih, dan ini juga film pertama aku gitu. Jadi ya emang mau dapat film juga sih buat aku personal gitu, dan alhamdulillah dapat film yang keren seperti ini dengan cast yang keren, dan kita itu semua belajar bersama sih dengan untuk men-tackle found footage format ini gitu. Jadi itu experience yang sangat kesan buat aku. Jawabannya kurang lebih sama juga sih sama yang lain karena ini konsep found footage yang jarang banget di Indonesia. Jadi pengen banget nyobain at least sekali dalam karir aku gimana rasanya syuting found footage gitu buat nambah pengalaman juga. Dan syutingnya juga di Korea, jadi first time juga aku syuting di luar negeri. Jadi menjadi pengalaman baru yang sangat luar biasa buat aku sih. Ya, kalau gue dari awal memang udah suka banget sama film aslinya, ya kan, film Gong Jiam. Jadi pas gue dengar kabar kalau MD Pictures dan juga Umbara Brothers mau bikin remake-nya 402 Rumah Sakit Angker Korea, gue juga tahu penulisnya Mbak Lele. Gue langsung menawarkan diri untuk mau main di sini karena gue pengen ngerasain shooting found footage yang satu vibe dan satu spirit sama film Gong Jiam tuh seperti apa gitu, dan alhamdulillah kecapaian bersama teman-teman yang ada di sini sekarang. Pasti kan ada proses reading sama pendalaman karakter kan pasti. Boleh di-spill nggak sih waktu lagi readingnya itu berapa lama, terus kemudian pendalaman karakternya juga seperti apa? Karena kan mungkin ada yang bertolak belakang sama karakter masing-masing kan di dunia nyata gitu. Nah itu kayak gimana tuh prosesnya? Untuk readingnya sendiri kita kurang lebih 1 bulan ya. Jadi ya reading dan workshop segala macam berapa lama ya? 1 bulan kan? Ya kurang lebih 1 bulan udah reading, workshop, tes makeup dan segala macam. Dan untuk pendalaman karakter aku sendiri sebagai Yuri emang betul sangat bertolak belakang sama karakter asli aku. Dan untuk pendalamannya untungnya kita punya acting coach yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan juga sudah diperjelas bahwa motivasi Yuri di film ini tuh untuk apa gitu. Jadi aku juga tidak terlalu sulit untuk mencari motivasinya si Yuri ini gitu. Jadi untuk pendalaman karakter aku tinggal mengingat motivasi Yuri ikut penelusuran ini tuh apa gitu. Gitu sih untuk aku sendiri. Kayaknya kalau dari awal kita reading itu kita udah dikasih kayak apa ya, deskripsi dari karakter itu udah jelas banget. Jadi setiap karakternya itu clear, bahkan mendetail termasuk yang tidak kelihatan di kamera pun dibahas. Kayak misalnya kenapa si Bara pengen ikut penelusuran, kenapa Adit pengen ikut penelusuran, karena kita punya hutang dan lain-lain. Kenapa Juna egois sekali mungkin di sini kelihatannya, di sana udah detail banget gitu loh. Jadi ketika kita mau menciptakan dialog atau suasana tuh based on karakter kita tuh kayak gimana. Jadi rata-rata udah clear gitu loh karakter kita masing-masing dibikin kayak gimana. Ada yang dia nggak percaya banget sama hal-hal mistis, ada yang dia cuek banget, ada yang bener-bener egonya main banget, ada yang ngikut aja bikin bercanda gitu-gitu. Jadi bener-bener menyesuaikan sama karakteristik orang Indonesia. Ketika perkumpulan anak muda disuruh penelusuran, itu kayaknya satu circle lengkap ada di kita. Ya, dan waktu itu juga kita bukan cuma reading doang, tapi kita juga belajar kamera, Yes. megang teknik kameranya juga seperti apa. Kita juga ada proses penyesuaian body rigging karena kita naruh kamera di buat point of view kita sama di arah muka kita kan. Terus kita melakukan jangan-jangan enggak angin. Terus sampai kita tuh sampai reka adegan gitu loh. Kita pakai body rigging dan kameranya kita reka adegan di tempat kita reading gitu. Jadi seru sih.
Oke, jadi emang prosesnya dari awal tuh udah detail dan udah clear banget ya. Jadi emang ada kesulitan gak sih Kak sebenarnya, apa udah clear aja gitu? Selama reading. Mm-mm. Kalau menurut aku setiap ngebangun karakter baru pasti selalu ada kesulitan sih bagi aku ya. Kayak gimana caranya kita kita harus perlu cari patokan dulu karakternya mau dibangun kayak gimana. Jadi kesulitan pasti selalu ada. Cuma karena kita udah ada acting coach kayak yang dibilang Lea tadi, beliau yang ngebantu kita buat ngebangun karakternya. Dan kita juga sama Pak Anggi dan Mbak Lele juga mereka sangat open for discussion. Jadi kalau kita ada yang menurut kita kurang masuk sama karakter kita bisa omongin ke mereka dan nanti mereka akan coba benerin skripnya dan segala macam gitu. Jadi emang disesuaikan sama karakter kita banget untuk Yep. skrip dan dialognya gitu. Oke. Berarti sampai ada apa ya kayak riset khususnya gitu ya, sampai workshop latihan-latihan gitu. mungkin. Ya. Iya betul. Jadi kan ngebahas juga nih soal workshop dan latihan teknis segala macamnya. Kalau misalnya dari kakak sendiri ada nggak sih persiapan khusus gitu dalam proses reading, workshop dan lain-lainnya? Persiapan khusus sih mungkin kalau reading ya selayaknya film-film pada umumnya gitu. Mungkin yang persiapan yang lebih itu kayak yang tadi di-mention sama Arbani soal workshop kamera segala macam. Karena kan di film ini kita kan dituntut untuk fokus ke dua aspek. Yang pertama itu pengadeganan seperti biasa. Yang kedua tuh fokus ke gimana caranya kita nyari footage yang bagus gitu. Jadi emang soal kamera tuh kita preparationnya udah harus matang dulu biar waktu nanti lagi take udah nggak jadi problem gitu. Paling yang banyak di situ sih. Ada yang mau nambahin? Sama sih Kak, kayak kameranya kayak aku cukup nyaman dengan kamera biasanya ya. Cuman aku nggak expect bakal sesulit itu untuk membalance acting dan juga mengoperasikan kamera gitu sih. Dan untuk aku sendiri juga di sini Tias bisa bahasa Korea ceritanya gitu. Jadi aku ada beberapa dialog dalam bahasa Korea. Jadi pas aku pulang ya aku telitin aja sih cara ngomongnya yang bener gimana dan segala macem. Oke, nah itu berarti waktu lagi syuting katanya ada apa ya 28 kamera ya, pakai perspektif yang beda-beda. Itu Bener. waktu proses syutingnya apakah memang sama ada videografer juga atau pure kalian yang jalan di situ? Katanya itu si rig-nya juga sampai 5 kilo ya, rig ininya ya. Iya, Body bener. rig-nya itu. Gimana? Kayaknya lebih deh ya. Iya, lebih sih harusnya. Itu boleh kurang lebih aja diceritain 5 nggak gimana kilo. rasanya gitu waktu lagi apa? Ketika Proses kalian syutingnya. kan itu nggak tanpa videografer, terus kalian syuting sendiri tuh gimana sih? Iya, dari nama sistem bentuk filmnya aja found footage. Jadi sepertinya kalau diambil sama kameramen jadinya kayak nggak found footage nanti. Jadi kita konsepsi film ini emang dia pakai body rigging, terus habis itu ada kamera GoPro. Jadi masing-masing orang tuh minimal ada 2 di badan dia kepasang. Oke. Terus di tangannya megang kamera lagi 1 dan center. Jadi penuh banget badan ini. Terus yang bikin 5 kilo sebenarnya bukan body riggingnya doang, tapi body rigging itu nyambung ke tas yang ada di belakang kita. Nah, tasnya itu di belakangnya ada kayak baterai, kayak apa sih? Ya reseptor juga, transmitter. Jadi beratnya di sana dan panas. Dan itu kita pakai selama kurang lebih 8 jam per hari 8 jam. selama syuting kita pakai terus. Kita agak malas untuk buka karena untuk masang itu juga ribet. Ribet Butuh ya. 4 orang untuk 1 orang masang-masangin itu. Dan kalau ditanya gimana rasanya sih, itu lumayan nggak nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kita jadi nggak bisa duduk normal kayak gini. Gitu. Jadi kita duduknya harus agak mereng. Makannya gimana makannya? Terus kalau makan lagi lucunya tuh kan dia kayak gini. Jadi kita naruh mie-nya tuh di sini. Iya. Jadi kita makan Bisa jajar harus sama mulut mie, gitu Kak? ya. diajar sama mulut. Kenapa harus mie? Kan contohnya mie. Oh, Kalau itu mie. Tapi aku disclaimer dikit walau betul emang kita ambil rekamannya sendiri tetap ada pengawasan dari kameramen profesional juga. Jadi emang iya ada DOP juga. Jadi kita dikasih di brief dulu nanti kalau bisa kalian rekamnya bagian gini nanti kalian zoom pas dialog ini gitu-gitu. Jadi bukan yang kita rekam asal aja gitu. Jadi emang udah ada briefnya sebelumnya seperti itu. Balik lagi ke filmnya nih, kan ini ada adaptasi Musik budaya ada- Korea gitu. Itu ada kayak penggabungan budaya nggak sih di filmnya? Atau kayak belajar dulu kan kakak belajar bahasa Korea dulu gitu ya? Atau gimana tuh kak? Karena gitu atau gimana? Kalau penggabungan antara dua budayanya itu, pertama Korea itu mungkin masuk dari kita remake Gonjiam. Jadi biasanya kita syutingnya emang full di Korea Selatan. Abis itu bukan. Kita ke dukun Korea sih ada di sana. Ada momen kita ke dukun Korea, jalan-jalan di Korea itu aku rasa di sana
udah kelihatan Korea lewat sana. Dan ini juga waktu kita ke salah satu destinasi di Gyeongbokgung itu lagi ada upacara apa gitu di Korea dan itu masuk ke filmnya. Itu kalau dari sisi Koreanya. Kalau Indonesianya itu lebih ke dari karakternya. Habis itu kita bawa si jelangkung ini juga ke sana untuk ritual. Ikut ke Korea ini. Ya, dia ikut Korea. ke Korea. Kurang lebih itu. Kemarin berapa lama Kak selama syuting di Korea itu berapa lama waktunya? Hampir sebulan ya. Hampir sebulan, berarti 20 sebulan. 20 hari 20 hari kerja tapi hampir sebulan di Hampir sananya. sebulan. Oke. Terakhir nih, kalau harus pilih satu adegan yang paling menguras tenaga atau emosi nih selama syuting, adegannya apa dan kenapa? Lumayan banyak ya. Seperti itu ya. Lumayan banyak. Lumayan Nggak banyak. satu berarti ya? Iya, kalau menguras tenaga kan pasti dari yang tadi. Dari yang tadi ya udah Kan, capek gitu. banget. Jangan spoiler guys. Oh iya. Enggak lah, tapi pasti adegan-adegan last 40 menit of the movie itu sih yang paling menguras energi. Tapi yang adegan di trailer pun yang jelangkung itu cukup menguras energi juga sih buat kita semua. Dan itu day one waktu itu, day one shooting. Udah scene-nya yang golden scene juga gitu. Dan itu apinya beneran. Ya, apinya Jadi beneran. kita panas-panasan di Oh dalam iya. ruangan itu. Dan itu day one jadi masih banyak technical difficulties lah dengan kamera yang overheat, dengan kita yang masih getting used to kamera seperti itu, body riggingnya gitu-gitu sih. Benar. Sama sih aku setuju yang jelangkung itu karena ruangan kita syuting itu engap banget. Dia tuh benar-benar ketutup semua, nggak ada ventilasi udara, nggak ada lighting. Jadi engap, abis itu gelap. Ditambah jelangkungnya tuh waktu itu kebakarannya awalnya apinya dapat gede banget ya, yang sampai kena plafon itu gede banget. Jadi panasnya kerasa banget dan itu take-nya kan nggak sekali untuk Iya, dapetin iya. take api supaya besar kayak gitu berkali-kali dan kita harus ada scene lari. Sebenarnya banyak scene yang sangat memorable di kita tapi banyak yang nggak bisa kita ceritain di sini. Pokoknya Jadi, kalian langsung nonton nonton aja. aja di bioskop. Oke, nah sekarang kita geser dikit ke pengalaman selama syuting. Di balik film yang tegang ini ya, aku yakin selama syuting kan banyak banget cerita-cerita serunya, apalagi kan hampir sebulan di Behind the scene-nya ya? Iya, bareng-bareng. Nah, kira-kira ngebangun chemistry-nya itu gimana sih? Apa emang dari awal reading ketemu langsung klik atau emang kayak harus build dulu apa gimana? Kita sih nggak seakrab itu ya. Kita nggak seakrab itu kan. Ada apa nih? Ada apa nih? Ya kalau buat chemistry sih kayaknya sama kayak di film-film pada proses-proses kreatif film pada umumnya gitu ya. Kita reading, kita main games, terus ya mungkin yang banyaknya sih soal chemistry waktu di Korea gitu kan. Ini aku juga pertama kali ke Korea, mungkin ada yang pertama kali ke Korea juga. Jadi banyak yang bisa dieksplor bareng-bareng gitu ya. Kita di sela-sela liburan, di sela-sela waktu break shooting ya kita main kemana kayak makan atau nongkrong segala macem gitu-gitu sih paling. Main kori belanja. Banyak Itu kali paling kita paling sering belanja. Paling banyak belanja. Iya bener banget sih kata apa sih pertanyaannya tadi? Oh gue udah bener aja sih. Chemistry membangun. Chemistry. Iya, chemistry-nya Iya, gimana? chemistry-nya lebih banyak dibangunnya di luar ini sih, di luar kita syutingan. Kalau selama syuting kan kita rata-rata pasti fokus ke permasalahan Sama, emosi ya. masing-masing karakter. Kita lebih sering pas kita jalan-jalan ke Myeongdong, jalan-jalan kemana, itu kita lebih banyak main. Apalagi kita tuh lebih seru kalau misalnya di Korea kan jalan-jalan selalu naik kereta. Iya. Nah si Elang tuh nggak suka pegangan gitu, terus dia jatuh. Gue masih ada fotonya dia di kereta. Pegang. Tapi kan Kayak cool gitu. Dingin, tetapi tidak kejam. Iya. Kalau kata Algon noncalan gitu ya? Noncalan. Noncalan. Tapi pas kita foto, dia megang kori kayak gitu. Masih tetap pegangan ya? waktu di Karena gue pendek, sedangkan pegangannya tuh tinggi banget. Jadi kayak yaudah pegangan koring aja deh. Tiap yang sapi bisa dipegang sapi. enggak, kan lu bisa pegangannya begini kerawang gini. Kan kuda-kuda dia kuat. Iya, Berarti selama syuting mah udah kayak dibangun aja ya, bondingnya udah akrab banget. Nah tapi kalau selama syutingnya nih, ada gak sih kayak momen yang lucu atau yang gak bisa dilupain selama syutingnya ya? Yang berkesan. Yang berkesan banget ada nggak? Atau ada? Kayak Gimana tuh? banyak ya. Banyak momen. Banyak deh. Gimana tuh? gue jadi Paling banyak dia soalnya punya banyak cerita. Iya, beneran. aduh gimana ya.
selama syuting. Ya. Sebenarnya yang bikin seru selama syuting tuh namanya Saputra Kori. MPD. Enggak, selama syuting tuh sebenarnya kita lebih banyak, kalau syuting tuh kan pasti banyak nunggunya juga untuk ngeset dan Iya, lain-lainnya. iya, iya, Apalagi hari pertama tuh wah di sana masih sering banget kamera GoPro-nya cepat panas dan lain-lainnya. Nah, kita sering lagi sering nunggu itu, kita lagi main game yang ini loh. Yang main jempol tuh loh. Kita Oh, yang sering satu, itu, dua, gitu-gitu. kita sering main itu. Terus habis itu cerita horor, ingat ya, waktu scene tidur kita cerita horor tuh sampai jam 4 pagi. Yang dia di scene terakhir. Iya. Kita sambil tiduran cerita-cerita horor. Jadi banyak kejadian seru selama kita syuting yang nggak bisa Jadi main game ini seru Kor. satu. Main game beginian seru. Iya, tadi kau udah dijelasin. Lagi keseruannya Kori. Jadi dia tuh kan Kasih penakut mainnya, ya. kasih. Dia kan penakut ya. Terus dia punya cara supaya dia nggak takut Gimana, sama Pak? pemain-pemain yang jadi hantunya. Jadi sebelum tag dia ajakin tiktokan semua. TikTokan sama hantu Iya, ya. ada hantu-hantunya. katanya ini cara gua. Oke. Ini metode gua. Gak takut sama hantu-hantunya. Aktor. Iya iya iya. Method actor, ya. Tapi beneran jadi nggak takut atau tetap takut aja? Tetap takut sih. Tapi kurang berhasil ya. Kurang berhasil, metodenya kurang berhasil. Ntar gue cari metode lain deh. Nah tadi kan udah ngomongin lucu-lucu seru-seru. Nih Kak Kori juga kayaknya banyak nih ceritanya. Banyak banget ya. Kalau yang bikin horor nih, yang bikin merinding. Yang paling bikin merinding nih Kak. Yang paling bikin merinding apa ya? Sebenarnya Kak, kita nggak mau bilang banyak gimmick tentang cerita ini. Kita nggak mau bilang wah banyak banget penampakannya. Iya, Enggak iya, sih, iya. sebenarnya kita nggak ada ngalamin penampakan yang gimana-gimana selama proses syuting. Ada yang waktu itu kru Yang muncul di belakang. Oh, yang dilihat sama kru itu. Iya, sebenarnya ada sih satu, cuma nggak kita yang ngalamin langsung. Jadi kru yang ngeliat baru dia nyeritain. Jadi waktu itu kita lagi shoot, aku sama Diandra di satu lorong cuma berdua doang. Terus itu shootnya emang cuma berdua doang. Hantu-hantunya tuh belum dimasukin ke set. Mungkin masih make up atau gimana, karena ruangan hantunya sama ruangan kita beda. Nah terus di shot itu tiba-tiba aja kelihatan si hantu-hantu ini di belakang aku, mereka berdiri, padahal si hantu-hantunya belum ada waktu cek file. Terus di sana ada aku sama Diandra dengar omongan itu, terus sama Pak Anggi disuruh ya udah diam dulu, jangan dikasih tahu yang lain gitu. Jadi aku baru ngasih tahu mereka pas kita lagi promo-promo ini. Udah selesai berarti. Ya. Tapi ada nggak sih yang satu set yang paling bikin merinding gitu dari kalian gitu, misalkan ada ini satu set ini gue ngerasanya kayak bulu kuduk merinding banget Oh nih ini gitu. Elena ada. Elena. Untuk aku pribadi kayaknya di hutan sih. Karena kalau di hutan itu kan hutan tuh luas ya. Iya iya iya. Dan kalau di set banyak yang bisa dikontrol lah oleh kru dan oleh Pak Anggi. Tapi kalau di hutan juga sih, cuman kayak kalau aku juga mikir bukan cuma hantu tapi juga kayak hewan buas gitu-gitu atau orang-orang aneh Korea yang nggak tahu deh. Iya. Gitu-gitu sih yang bikin serem karena aku ada scene lari-lari di hutan sendiri gitu loh. Jadi itu sih menurut aku yang paling serem di hutan. Aku di ruang 402. Itu ruangnya paling Sesuai brief ya. Enggak, tapi di ruangan itu tuh kayak karena itu luas banget kan. Terus itu ruangan paling gelap. Selama kita syuting ruangan itu paling gelap. Jadi kayak paling apa ya, paling nggak yang semenakutkan itu, tapi jadi nggak nyaman gitu kalau masuk ke dalam situ. Karena sebenarnya semua ruangannya tuh bener-bener sumpek Kak. Iya iya. Jadi semua ruangannya punya kayak vibes-nya masing-masing gitu loh. Oke, jadi karena tadi kita udah bahas-bahas nih Ya. mengenai proses selama syuting, langsung aja kita masuk ke segmen yang agak bikin cair nih. Iya, ini ada satu segmen yang kita nanti bakalan tebak-tebakan gitu ya, atau Betul. apa main games ya. lebih Betul. tepatnya gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen Who is the quiz? Nah, Sobat Genfan, nih sebelum kita masuk ke segmen Who is the The quiz ya, Quiz. ini kita kedatangan lagi dua cast lainnya nih. Nah, ini boleh diperkenalkan ke Sobat Genfan siapa dan sebagai apa? Halo, aku Jang Hansol dan kali ini aku berperan sebagai Deo di dalam film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Halo semuanya, aku Diandra Agatha berperan sebagai Arum.
tadi kan kita sebenarnya udah ngobrol-ngobrol nih Nah, ke cerita berkesan, terus pengalaman menarik. Kita juga kepo nih kalau dari kakak berdua nih. Selama syuting kemarin ada cerita yang berkesan gak sih kak? Aku tadi dengar ada cerita paling berkesan yang Kak Hansol alami. Boleh di-share nggak sih, Kak? iya iya. Aku hari ini Oke. Nggak, ini kayaknya ada beberapa yang ingat. Jadi ada di bagian kita mengeksplor tempat-tempat yang menyeramkan bersama. Jadi kecuali satu orang yang ada di tempat aman ini, kita Udah saya pulang. kita kan masuk ke tempat yang tentunya angker gitu kan. Dan kita semua pakai body rigging, pakai GoPro gitu. Aku nggak tahu ada yang inget nggak. Nah sempat ada satu rekaman yang jumlah anggota di dalam kamera itu melebihi jumlah yang seharusnya gitu. Iya. Jadi misalnya kita berenam masuk, kan GoPro-nya ada 211 gini kan. Berarti di kameraku maksimal paling banyak 5 kan, karena Iya. satu di aku. Tapi ada satu kamera yang isinya itu sempat ada 6-6-nya. Dan kemarin aku tanya Pak Anggi, bagian itu nggak dimasukin katanya. Tapi itu sempat ada yang kerekam sampai kita bingung itu kameranya siapa dan kok bisa ada 6 karena nggak mungkin Nggak bisa mungkin, ada betul. 6-6-nya. Nah, selama proses syutingnya ada hal yang paling challenging nggak buat dari ini pas syutingnya gitu, ada hal yang paling menantangnya nggak gitu? Oke. Nah, itu kalau nggak salah di antara tadi kamu ada yang ingin kamu sampaikan. Memang konsepnya lempar-lemparan. Sebenarnya kalau menantangnya sangat menantang, berkesannya sangat berkesan karena treatmentnya juga beda banget. Aku baru pertama kali juga berperan di film Fun Footage, di mana kita sebagai aktor bukan cuma menjalankan kewajiban kita di bidang acting segala macam, tapi kita juga di sini bertanggung jawab untuk mengoperasikan kamera gitu. Kita harus pastikan kita bisa dapat gambar muka kita sendiri, gambar lawan main kita, gambar objek kayak spesifik objek yang harus ditangkap gitu, yang akan ditunjukin ke penonton gitu. Jadi itu menurut aku tantangan yang menarik sih dan sangat melatih kepekaan juga gitu. Oke, kita udah cukup nih Iya. ngebahas Udah ngebahas filmnya ya, ya seputar filmnya. gitu. Nah sekarang kita mau main games nih. Gamesnya tuh mudah banget. Karena kalau aku lihat dari tadi kan chemistry-nya tuh ada banget nih. Gak Mudah ada, banget ya. Udah kayak Ini fake depan kamera soalnya. teknik ya, cuma Gini ya, gini Pulang ya. langsung masing-masing kok langsung pecah gitu. Nah kita bakal main game, boleh kak dikasih tahu gimana gamenya nih? Nah, aturannya gampang. Jadi kita kasih pertanyaan. Ini rapid fire question ya. Jadi cepat lah gitu. Nanti misalkan pertanyaannya siapa yang paling penakut, nanti tinggal tunjuk. Tunjuk dia siapa. Nah, gitu. Asik deh. Oke, Oke, siap. kita mulai ya. mulai ya. Nanti tapi ini jangan lama-lama ya, jawabnya langsung gitu ya. Langsung nunjuk aja kan. Langsung tunjuk aja. Dihitung dulu nggak kak? Hitung dulu ya, 1, 2, 3, tunjuk. Oke, siap? Langsung aja. Hitung aja. Hitung dulu aja, oke? Siapa yang paling penakut? 1, 2, 3. Emang udah Jelas. dijawab ya? Jadi emang udah dijawab sih. Jawab Nah, ya. jadi Cory itu gini loh. Bisa dijawab. Nggak ada apa. Semua harus dijelasin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling berani? 1, 2, 3. Oke. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Berani kan ngajak tiktokan hantu-hantu. Iya, benar. Berani gue, penakut gue jadi apa? Oke, next. Aku. Oh keren dia. Siapa yang paling jahil? 1, 2, 3. Semuanya kategori ya. Iya. Semua kesini ya. Tapi dia juga yang juga parah. Nah, aku Ini kaki aku yang lagi cantengan. Oh iya. juga Sekarang aku mereng. sama sekali, sedangkan lu berkali-kali isengnya. Tuh, kok gini. Tereng agak Iya. Oke. Itu masa balik guys, maklum ya. Oke. Siapa yang paling sering bikin semua orang ketawa? 1, 2, 3. Dia Ini dulu ya. pertanyaan kita Kayaknya emang tadi kita udah cetan sih. Jawabannya. itu ya. Ini nama segmennya pasti Cory ya. Siapa yang paling sering ketiduran di lokasi syuting? Tidur ya? Tidur. Foto lu tidur. Gue juga ada. Gue juga ada. Kak, coba pertanyaan gini dong. Siapa yang paling suka cosplay Avatar? Gimana nih? Emang ada apa nih? Ember dulu deh. Apa nih? Kenapa nih cosplay Avatar nih? Aku punya foto dia jadi
Avatar main-main Iya. di lokasi. Jadi Avatar salah lokasi syuting. Dia kemarin jadi Suli. Jack dan Suli terjun ke rumah sakit kanker Korea. Ada nanti aku posting di IG aku. Nanti follow IG aku ya kalau pengen tahu. Jadi habis ini tayang aku gembok IG aku dulu. Ini Instagram Iya. ya. Kalau kalian pengen tahu gimana dia jadi Avatar di IG aku, follow. Oke, next. Siapa yang makannya paling banyak? Tuh, 2, 3. Semua. Semua makan ya, lapar banget ya. Kori. Oh dia boker mulu soalnya. Hari ini berapa kak? Iya, Hari Kori ini sih. 4 kali loh kak. Iya. Kalau makan sih jarang bareng deh kayaknya. Dia semua sih suka. Iya, iya. Kita lagi nggak makan dia makan. Iya sih, tapi dia suka. Enggak karena jadi gitu Kak, apa namanya tuh? Oke, klarifikasi ya. Iya. Rulesnya gitu setiap berapa jam aku harus boker dulu Oke. sebelum mulai atau enggak mamanya dia tuh sering banget bawa makanan. Jadi kita ngumpul di sana ngabisin makanan mamanya dia. Oke. Next. Siapa yang paling susah dibangunin? 1, 2, 3. Nih, Hmm. dia. Lu. Kita pernah nunggu dia 3 jam kalau nggak salah. Wow, Karena dia wow. nggak bangun-bangun. Wow, lama banget ya. Oh enggak, karena Wow lu suka banget ya. pakai ini. Ya, karena dia suka pakai apa namanya? Iya, pakai ini. Iya ini juga. Ini ada lagunya, Kak. Lagunya. Malam chaos ini. Itu lagunya. Ini nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ya. Siapa yang paling sering ngaret? 1, 2, 3. Karet ya. Lah, kalau aku ini menurut. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Cuman satu yang nunjuk. Kayak nyantai dia. Jalan ntar paling telat semua. Bener, iya, dia benar. Setuju, setuju. Kamu nggak telat. Jadi kita kan satu hotel. Iya. Iya. Terus nanti kumpulnya jam 8. Kita jam 8 udah siap. Bener banget. Lang udah siap. Paling juga jam 9. Gue jadi ikut Iya, kan iya, ya iya, udah iya. deh gitu. Syuting lagi mau jalan bareng-bareng lu juga telat. Tapi ujung-ujungnya yang terakhir bukan gue pasti. Iya kan? Iya tapi Iya. benar. Aku pernah jam 8 kita kumpul kan. Aku jam 7 makan di hotel waktu itu. Jam 7.40 mau berangkat. Dia jam 7.45 baru turun. Iya lo. Kan mau berangkat. Jalan paling Iya ya, chill aja lah gitu. Iya, setuju. Setuju. Certified nonchalant berarti nih. Kalau mau take mau mulai juga pasti dia ngilang, mana gitu. Ntar dia udah kemana gitu pergi sendirinya. Oke, sekarang paling terakhir nih. Siapa yang paling perfeksionis? Lagi. Kalau aku perfeksionis Ini sih kayaknya ya dia paling perfeksionis. Kenapa tuh, Kak? Kenapa tuh boleh diceritain kenapa paling perfeksionis tuh? Biar ada jawaban aja sih. Biar ada Bingung Kak, jawabannya siapa ya? Tapi Kak Diandra Kenapa? tuh sangat memperhatikan kayak adegan dia di scene gitu menurut aku. Iya sih. Iya. Kayak harus perfect. Sama barang bawaan sih dia lengkap banget. Oh, iya. Kayak di Oke. tasnya tuh Paling banyak banyak. bawaannya ya. Aku sempat minta kayak mesin jahit itu ada Oke, di tasnya dia. boleh. Jadi kayak Itu ya. aku Iya, ada nanti dicek gitu. Jadi Sama rice cooker ya. dia sama rice cooker waktu itu kalau Heeh. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat semua case-nya. Oke nih, karena itu adalah last question dan kita juga udah sampai di Ya. penghujung obrolan. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen kita tanyain, tapi ya nonton aja, Ya, nonton aja nonton filmnya. aja filmnya. Oke, hari ini aku mau minta satu kata nih dari masing-masing teman-teman untuk menggambarkan film 402 Rumah Sakit Angker. Ya. Satu kata aja. tapi nggak boleh itu lagi Bara. Pakai tapi pakai bahasa Korea. Coba Kori duluan. Coba Kori duluan. Satu kata, Satu kata. be fun. Bifan. Kamu dibayar Bivan lah. Dia pernah nambah Ya atau gimana sih? Dia pernah nambah 1. Apa sih gorong-gorong? Bifan mulu dari kemarin. Mencekam. Hanjon. Apa artinya? Coba dicari setelah nonton baru kalian paham. Penelusuran. Dua mikir. Begini. Apa mau gol bisa? Cugule. Bener gak? Iya. Iya. Maksudnya itu kan, maksudnya Iya. iya kan? Iya betul. Dolby Atmos gitu. All around.
Harus bagus paling terakhir soalnya gue nungguin nih. 3 juta penonton. Amin. Pakai rumus. Oke, semoga obrolan kita hari ini Ya, nggak terasa banget ya dari tadi udah seru ngobrol gitu ya dari bareng-bareng temen Kes dari 402 Rumah Sakit Angkat Korea. Makasih banyak udah makasih banyak Airum ya, Makasih, udah mau kita siap. tanya-tanya gitu. dan semoga obrolan kita hari ini bisa bikin sobat Genfan tuh makin penasaran juga nih sama Bener. filmnya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan buat nonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea di bioskop kesayangan kalian. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong dari Kesnya langsung nih ngomong buat untuk Ajakin. teman-teman Genfan buat nonton nih. Oke sobat-sobat Genfan yang udah lihat video ini, aku yakin kalian jadi penasaran banget untuk nonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Kita jamin, kita semua, kita bertujuh bisa menjamin filmnya nggak bakal mengecewakan, pasti bakal tegang. Ini pengalaman baru yang nggak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi please saksikan film kita di bioskop terdekat. Bisa ditonton mulai tanggal 9 Juli tahun 2026. Dan judulnya apa, Kori? Bisa dijelaskan sekali lagi? 402 Rumah Sakit Angker Korea, tiketnya udah bisa dibeli sekarang untuk tanggal 9 Juli nanti. Yeay. Oke, terima kasih juga buat sobat Genfan, Sobat Genfan yang udah nemenin ya. kita. Ya, jangan lupa subscribe YouTube Genfan dan follow semua media sosialnya Genfan. Aku Acip Aku Fadli. dan teman-teman semua pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Playroom selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.